Konnichiwa tomodachi. Halo teman-teman, berjumpa kembali di sini bersama Dharma. Untuk pelajaran kali ini kita membahas tentang perkenalan singkat, yaitu hanya menyebutkan nama dan profesi kita. Contohnya seperti ini teman-teman. Dharma desu, Nihongo no sensei desu. Untuk selengkapnya mari kita simak bersama penjelasan dari Ami Ota-san dan Haru-san. Cara mudah berbahasa Jepang. Cobalah. Tadaima. ハルさん、新しい住人が着きましたよ。はーい。ようこそいらっしゃいました。え、ロボット？そう、大家のハルさんです。はじめまして、タムです。学生です。よろしくお願いします。Haru-san, kamu berbicara bahasa Jepang di rumah. Tentu saja, saya lahir di Jepang dan diprogram untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Wah, luar biasa. Dalam episode ini, Tam mengatakan tamu desu, gakusei desu. Jika Anda mengucapkan des setelah nama atau pekerjaan, maka bisa menjelaskan siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Ungkapan ini cocok untuk memperkenalkan diri. Tanaka desu. 料理人です。鈴木です。大学生です。中村です。会社員です。Memperkenalkan diri adalah awal dari pembicaraan. Tinggal tambahkan des setelah nama dan pekerjaan. Itu saja. Sekarang waktunya belajar pengucapan. タムです。学生です。タムです。学生です。 Tips jalan-jalan. Orang Jepang membungkuk ketimbang bersalaman saat pertama kali bertemu dengan seseorang. Disebut ojigi, menunjukkan rasa hormat. Anda juga bisa membungkuk untuk meminta maaf atau berterima kasih. Saat di Jepang, membungkuklah seperti orang Jepang. Kanji hari ini. Ai. Artinya cinta. Anda akan menguasai banyak ungkapan yang patut diketahui melalui serial Cara Mudah Berbahasa Jepang. Gambat. Cara Mudah Berbahasa Jepang. Cobalah. Sumimasen. Haru-sanハウスはどこですか？ハルさんハウス？あれ、僕たちの家だよね。すぐ近くです。一緒に行きましょう。こっちだよ。はい、ありがとうございます。 Selamat datang di edisi pertama Cara Mudah Berbahasa Jepang. Dalam setiap edisi akan diperkenalkan ungkapan sederhana dan berguna. Saya Emi Ota. Turut memandu program ini ada Haru-san. Halo, saya Haru, pemilik rumah Haru-san, di mana Tam dan teman-temannya tinggal. Haru-san, untuk pertama kalinya saya memandu program bersama robot, pasti akan menarik. Saya rasa juga begitu. Sekarang ke pelajaran. Kita akan belajar cara bertanya lokasi. Tam mengatakan, Haru-san housu wa doko desu ka? Jika ingin mengetahui di mana sebuah tempat atau objek berada, tinggal katakan
wa doko desu ka? Setelahnya. すみません。東京スカイツリーはどこですか？あそこです。すみません。はい、トイレはどこですか？はい、あちらです。 Setelah nama tempat, tambahkan saja wa doko desu ka? Maka, orang-orang mungkin tahu cara menolong Anda. Waktunya latihan pengucapan. ハルさんハウスはどこですか？ハルさんハウスはどこですか？ Tips jalan-jalan. Tokyo Skytree tingginya 634 meter. Bangunan tertinggi di Jepang ini menarik jutaan orang setiap tahunnya. Pengunjung dari luar negeri bisa membeli tiket cepat guna mengurangi waktu menunggu. Kanji hari ini. Kokoro. Artinya hati. Cara mudah berbahasa Jepang akan memberikan berbagai ungkapan yang bisa digunakan setiap hari. Ganbatte! Jiwa hari ini sambil menikmati suasana pantai, kita belajar tentang menanyakan dari mana asal atau kita menyebutkan asal kita. Contohnya seperti ini teman-teman. Dharma Des Indonesia no Baritara Dimasta. Untuk selanjutnya akan dicontohkan oleh teman-teman dan terakhir akan diperjelas oleh Ami Hotasang dan Harusang. Namba-san, はい、 doko kara kimashita ka? 私は東山のバンドンから来ました。 Andi-san, doko kara kimashita ka? クラテンから来ました。 Kuraten desu ka? はい、 Kara kimashita ka? ジョグジャは Jogja. した。 Hai. Doko kara kimashita ka? 私はソロから来ました。 Soro kara desu ka? はい。 Cara mudah berbahasa Jepang. Cobalah. Tam さん、たくさん食べてね。はい。タムです。ベトナムから来ました。ミーヤです。中国からです。写真家です。僕はカイト、学生です。私、大家の春です。春さんは何でも知っています。そうですか。よろしくお願いします。 Orang-orang dari banyak negara tinggal di rumah Harusang. Tam untuk pertama kalinya tinggal di Jepang, tapi dia pasti akan merasa betah tinggal di rumah kami. Hari ini kita belajar cara menyatakan dari mana asal Anda. Tam mengatakan Betonamu kara kimashita. Anda bisa menjelaskan asal Anda dengan mengatakan tempatnya dan kara kimashita. 乾杯。アレックスさんはどこから来ましたか？スペインから来ました。スペインといえばフラメンコですね。はい、とても情熱的です。あなたのようにね。オリビエさんはどちらから？私はフランスから来ました。フランスといえばエッフェル塔が有名ですね。はい、とても美しいです。あなたも美しいです。 Para pria dulu suka berbicara dengan saya sewaktu saya masih muda. Oh begitu? Saya tidak tahu robot juga bertambah usia. Sekarang kita berlatih pengucapan. ベトナムから来ました。ベトナムから来ました。 Tips jalan-jalan. Restoran di Jepang memberikan oshibori,
tanpa diminta terlebih dahulu. Ini adalah handuk basah untuk membersihkan tangan sebelum makan, dan gratis. Saat musim panas, oshibori terasa dingin, sewaktu musim dingin terasa hangat. Dan jika mau lagi, tinggal minta saja. Kanji hari ini. Hito. Artinya orang. Cara mudah berbahasa Jepang akan memberikan berbagai ungkapan yang bisa digunakan setiap hari. Dalam edisi sebelumnya, pesta penyambutan untuk Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, digelar di rumah Harusan. Tam sudah berteman dengan penghuni lainnya, Mia, seorang fotografer dari Cina. Hari ini, keduanya mengobrol di kamar Mia. Dinding kamarnya dihias dengan foto-foto yang ia potret dari seluruh Jepang. Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 4. これどこですか？沖縄です。へえ。これは京都です。京都はとても綺麗ですよ。そうですね。タムさんは日本で何をしますか？大学で日本語を勉強します。いいですね。はい、楽しみです。 Kita ulas percakapannya satu demi satu. Tam menunjuk sebuah foto dan bertanya, これどこですか？ Ini di mana? Mia menjawab, 沖縄です。 Okinawa. Tam sepertinya terkesan. へえ。 Mia melanjutkan dengan mengatakan, これは京都です。 Ini Kyoto. 京都はとても綺麗ですよ。 Kyoto sangat indah. Tam setuju dengan hal itu. そうですね。 Saya rasa begitu. Mia kemudian bertanya, タムさんは日本で何をしますか？ Tam-sang, apa yang akan kamu lakukan di Jepang? Tam menjawab, 大学で日本語を勉強します。 Saya akan belajar bahasa Jepang di universitas. terkait dengan hal itu, Mia mengatakan, いいですね。 Itu bagus ya. Tam mengatakan, はい、楽しみです。 Iya, sudah tidak sabar. Mia tampaknya sudah memotret beragam tempat seperti misalnya Okinawa dan Kyoto. Iya, dan Tam sepertinya merasa senang akan belajar di sebuah universitas di Jepang. Ungkapan kunci hari ini adalah, saya akan belajar bahasa Jepang di universitas. 大学で日本語を勉強します。 Jika Anda menguasai ungkapan ini, Anda bisa gunakan saat menyampaikan apa yang akan Anda lakukan di Jepang. Berikut ini penjelasan untuk ungkapan kunci hari ini. 大学 Artinya universitas, diikuti dengan de, partikel yang merujuk pada tempat atau lokasi. 日本語 Artinya bahasa Jepang, dan o adalah partikel yang mengungkapkan objek atau aktivitas. 勉強します Adalah kata kerja yang berarti akan belajar. Poin hari ini, kata kerja belajar, bahasa Jepangnya 勉強する Ini adalah bentuk yang ada di kamus, jadi disebut sebagai bentuk kamus. Terkait ungkapan kunci, 勉強します saat kata kerja diakhiri dengan mas, disebut sebagai bentuk mas. 勉強します Adalah 勉強する dalam bentuk mas. Untuk mengungkapkan apa yang akan Anda lakukan, gunakan bentuk mas. Ketika Anda ingin menjelaskan apa yang akan Anda lakukan, gunakan kata kerja bentuk mas, begitu ya? Betul. Mas adalah bentuk sopan, jadi sangat tepat digunakan saat berbicara dengan seseorang yang Anda tidak terlalu kenal atau yang lebih tua dari Anda. Satu hal lagi, dalam bahasa Jepang, pada dasarnya kata kerja muncul pada akhir kalimat setelah subjek, objek, dan kata-kata lain. Dalam ungkapan hari ini, subjeknya sudah jelas, maka kata watashi atau saya bisa dihilangkan. Huruf vokal u di su dalam tulisan mas diucapkan dengan senyap, jadi terdengar mas. Sekarang kita coba pengucapannya. Dengarkan dan ulangi.
勉強します。日本語を勉強します。大学で日本語を勉強します。Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan benar? Dengarkan percakapan berikut ini yang mengungkapkan rencana yang akan dilakukan seseorang di Jepang. 日本で何をしますか？買い物をします。 Mari kita kaji artinya. 日本で何をしますか？ Apa yang akan kamu lakukan di Jepang? 日本で Artinya di Jepang. 何 Kata tanya yang berarti apa します adalah bentuk mas dari する yang artinya akan lakukan. 買い物をします。 Saya akan belanja. 買い物 Artinya belanja. Dengarkan dan ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut. 日本で何をしますか？買い物をします。買い物をします。 Sekarang gunakan ungkapan kunci hari ini dalam situasi berbeda. Apa yang disampaikan jika Anda ingin makan makanan Jepang tempura? Tempura pengucapannya adalah 天ぷら 天ぷら dan akan makan adalah 食べます食べます cobalah. 天ぷらを食べます天ぷらを食べます Bonus ungkapan hari ini berasal dari kalimat tam. 楽しみです楽しみです Artinya, saya sudah tidak sabar. Menunjukkan bahwa yang mengucapkannya itu sudah sangat menanti-nantikan untuk melakukan sesuatu. Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ucapkan. 楽しみです Mari kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya. これどこですか？沖縄です。へえ。これは京都です。京都はとても綺麗ですよ。そうですね。タムさんは日本で何をしますか？大学で日本語を勉強します。いいですね。はい、楽しみです。ミーヤーのトラベルガイド Berikutnya, panduan perjalanan Mia. Kita akan belajar tentang keindahan beragam tempat di Jepang. Anda bisa menikmati pemandangan 4 musim yang berbeda di seluruh Jepang. Misalnya, apa yang Anda bayangkan tentang musim semi di Jepang? Bunga sakura, Kyoto disebut-sebut dalam sandiwara singkat tadi. Kota ini terkenal dengan bunga sakura. Mulai sekitar Maret hingga Mei, seluruh Jepang diselimuti oleh warna pink yang indah, termasuk kuil-kuil, taman-taman, dan sisi sungai. pada musim panas ada banyak orang yang suka mendaki gunung dan pergi ke pantai. Iya, pantai-pantai di Okinawa, di sebelah selatan Jepang, terkenal dengan lautnya yang biru dan pasir putihnya yang indah. Anda juga bisa berenang dan melakukan beragam olahraga air lainnya. Bagaimana dengan musim gugur? Dedaunan yang memerah terlihat sangat indah. Kyoto terkenal dengan dedaunannya yang indah. Demikian juga Nikko di dekat Tokyo, serta banyak lokasi lainnya. Saya merekomendasikan untuk menyusuri pepohonan saat daunnya berubah warna merah dan kuning. Musim dingin juga memiliki daya tarik, kan? Tentu saja, di Provinsi Hokkaido dan Nagano, saljunya tebal. Jadi, Anda bisa bermain ski dan olahraga musim dingin lainnya. Kanji hari ini. Kane, king.
Yang pertama artinya uang, satunya lagi emas. Anda akan menguasai banyak ungkapan yang patut diketahui melalui serial Cara Mudah Berbahasa Jepang. Saya Mika Salma. Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 5, kita akan belajar ungkapan untuk menjelaskan cara belajar bahasa Jepang. Hari ini adalah hari pertama Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, masuk kuliah. Tam merasa gugup sejak bangun tidur. Harusang si robot menyadari ada sesuatu. Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 5. Tam-san, 今日から学校ですね。はい。あらまあ。どうしたんですか？日本語が心配です。タムさんは日本語お上手ですよ。いいえ、まだまだです。ベトナムで勉強したんでしょ？はい、ラジオで勉強しました。それなら大丈夫ですよ。Mari kita ulas satu persatu. Harusan berbicara kepada Tam. タムさん、今日から学校ですね。Tam-sang, mulai hari ini kuliah ya? Lalu Tam menjawab. はい。 Iya. Sensor Harusan mendeteksi ada sesuatu dan kedua pipinya berkedap-kedip warna biru muda. あらまあ。 Alamak, どうしたんですか？ kenapa? Tam menjawab dengan cemas. 日本語が心配です。 Khawatir dengan bahasa Jepang saya. Harusang mengatakan, タムさんは日本語お上手ですよ。 Tam-sang, bahasa Jepang kamu bagus. Tam membalasnya dengan rendah hati. いいえ、まだまだです。 Tidak, belum bagus. Harusang bertanya, ベトナムで勉強したんでしょ？ Kamu sudah mempelajarinya di Vietnam kan? Tam menjawab, はい、 Iya, ラジオで勉強しました。 saya sudah belajar dengan radio. Harusang meyakinkannya dengan berkata, それなら大丈夫ですよ。 Kalau begitu, kamu akan baik-baik saja. Tam khawatir apakah dirinya bisa berbahasa Jepang dengan baik. Harusang dapat merasakan ketika penghuni kosnya gelisah dan akan berbicara kepada mereka. Ungkapan kunci hari ini adalah, saya sudah belajar dengan radio. ラジオで勉強しました。 Dengan mempelajari pola ini, Anda akan dapat memberitahu orang-orang tentang bagaimana Anda belajar bahasa Jepang. Mari mengulas arti dari ungkapan ini. ラジオ Adalah radio. Selanjutnya, で adalah partikel yang menunjukkan caranya. 勉強しました。 Adalah kata kerja, yang berarti saya sudah belajar. Dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa ketika ingin mengatakan apa yang ingin dilakukan, gunakan kata kerja bentuk mas. Ini berarti kata kerja dengan akhiran mas. Namun dalam percakapan hari ini, kata kerjanya diakhiri dengan mashita. Betul, itu perbedaannya. Poin hari ini, mengubah akhiran bentuk mas dari kata kerja bentuk mas menjadi mashita untuk mengungkapkan sesuatu yang dilakukan di masa lampau. Bentuk lampau dari saya akan belajar 勉強します。 adalah 勉強しました。 Ayo dicoba, dengarkan, dan ulangi. 勉強しました。ラジオで勉強しました。ラジオで勉強しました。 Apakah Anda mengucapkannya dengan tepat? Mari dengarkan percakapan tentang cara seseorang yang telah belajar bahasa Jepang. Jika Anda bepergian ke Jepang dan mengatakan beberapa kata dalam bahasa Jepang, Anda mungkin akan ditanya seperti ini. あ、日本語、どうやって勉強しましたか？
インターネットで勉強しました。Berikut ini ulasannya. Ah, Nihongo. Oh, bahasa Jepang. A. Mengutarakan rasa terkejut. Nihongo Adalah bahasa Jepang. どうやって勉強しましたか？ Bagaimana cara belajarnya? どうやって Adalah sebuah pertanyaan yang artinya bagaimana. 勉強しました。 Adalah sudah belajar. Dengan menambahkan partikel K di bagian akhir dan menaikkan intonasi, maka menjadi sebuah pertanyaan. インターネットで勉強しました。 Saya sudah belajar dengan internet. Coba ucapkan setelah pertanyaan berikut ini. どうやって勉強しましたか？インターネットで勉強しました。インターネットで勉強しました。 Coba beberapa cara lainnya. Apa yang Anda katakan apabila Anda sudah belajar dengan menonton anime? Anime adalah アニメ。アニメ。 Ayo dicoba. アニメで勉強しました。アニメで勉強しました。 Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia dipuji bahasa Jepangnya bagus. いいえ、まだまだです。いいえ、まだまだです。 Tidak, belum bagus, adalah ungkapan rendah hati yang dapat Anda gunakan ketika seseorang memuji Anda. いいえ。 Berarti tidak. Sekarang dengarkan kembali dan ulangi. いいえ、まだまだです。 Saya yakin Anda mengucapkannya dengan baik. Oke, mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi. タムさん、今日から学校ですね。はい。あらまあ。どうしたんですか？日本語が心配です。タムさんは日本語お上手ですよ。いいえ、まだまだです。ベトナムで勉強したんでしょ？はい、ラジオで勉強しました。それなら大丈夫ですよ。はるさんの知恵袋。 Saatnya petuah Harusang mengenai budaya dan tata krama Jepang. Hari ini tentang ungkapan rendah hati. Jika seseorang memuji Anda dengan mengatakan, bahasa Jepangmu bagus, apa jawaban Anda? Pilihan pertama adalah, terima kasih banyak. Kedua, tidak, belum bagus. Ketiga, ya, saya sudah belajar di universitas. Kalau saya akan bilang, arigatou gozaimasu, terima kasih banyak. Dipuji memang menyenangkan ya, tapi kebanyakan orang Jepang akan menjawab, iie, mada desu, atau tidak, belum bagus. Saya rasa orang Jepang cenderung bersikap rendah hati ya. Iya, orang Jepang mempunyai banyak ungkapan rendah hati. Contohnya, ketika Anda sudah menyiapkan banyak hidangan di meja, Anda mengatakan kepada tamu Anda, seadanya saja. Dengan mempelajari ungkapan rendah hati, akan menambah kosakata bahasa Jepang Anda. Harusang, pipi kamu berkedap-kedip. Saya bisa membaca perasaan orang lain. Saat saya menyadari ada sesuatu, pipi saya berkedap-kedip. Kamu terlihat bahagia hari ini. Apakah ada sesuatu? Sesungguhnya iya, tapi rahasia. Sekarang ke pelajaran. Tam mengatakan, radio de benkyou shimashita.
Hari ini kita belajar ungkapan untuk menjelaskan bagaimana cara Anda belajar bahasa Jepang. Benkyou shimashita. Artinya sudah belajar. De adalah partikel untuk mengindikasikan caranya. Jadi, dengan radio adalah radio de. Nante oishii maguro. 僕はサーモンください。日本語お上手ですね。アニメで勉強しました。音楽で勉強しました。お、歌ってくださいよ。どんぐりころころどんぐりと大雪にはまってさ大変。Ada banyak cara untuk belajar bahasa Jepang. Tapi rekomendasi saya cara mudah berbahasa Jepang. Mari kita belajar pengucapan. ラジオで勉強しました。ラジオで勉強しました。 Tips jalan-jalan. Tips hari ini tentang sushi. Di antara ikan dan nasi ada wasabi. Berfungsi untuk mensterilkan dan menyamarkan bau amis. Jika tidak suka wasabi, pesan saja sushi tanpa wasabi. Kanji hari ini. Yume. Artinya mimpi. Cara mudah berbahasa Jepang akan memberikan berbagai ungkapan yang bisa digunakan setiap hari. Dalam pelajaran 6, kita akan belajar menanyakan arah tujuan bus, kereta, atau jenis transportasi umum lainnya. Mulai hari ini, Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, berangkat ke kampus di Tokyo menggunakan kereta. Ia berada di stasiun, tetapi tidak yakin apakah kereta yang akan dinaikinya kereta yang tepat. Jadi ia bertanya kepada petugas stasiun. Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 6. Sumimasen. はい。この電車は池袋に行きますか？いいえ、行きません。池袋は山手線です。山手線はどこですか3番線です。わかりました。ありがとうございます。Mari kita ulas satu persatu. Tam bertanya. すみません。 Permisi. Petugas itu menjawab. はい。 Iya. Tam bertanya apakah kereta yang akan dinaikinya pergi ke tempat yang ingin ia tuju. この電車は池袋に行きますか？ Apakah kereta ini pergi ke Ikebukuro? Petugas itu menjawab. いいえ、行きません。 Bukan, tidak ke sana. 池袋は山手線です。 Ke Ikebukuro ada di jalur Yamanote. Jadi Tam kembali bertanya. 山手線はどこですか？ Jalur Yamanote ada di mana? Petugas itu menjawab. 3番線です。 Di peron nomor 3. Tam mengatakan. わかりました。 Baiklah, saya mengerti. ありがとうございます。 Terima kasih banyak. Syukurlah Tam bisa menemukan kereta yang tepat. Ada banyak jalur kereta melintasi Tokyo, jadi dapat membingungkan. Jika Anda tidak yakin kereta mana yang harus dinaiki, Anda bisa bertanya kepada seseorang seperti Tam. Ungkapan kunci hari ini adalah, apakah kereta ini pergi ke Ikebukuro? この電車は池袋に行きますか？ Kuasai pola ini agar tidak salah jalan. Mari perhatikan maknanya satu persatu. この電車 berarti kereta ini. この berarti ini dan ditaruh di depan kata benda. 電車 adalah kereta. Selanjutnya, は adalah partikel yang mengutarakan topik. Masih ingat kan? 池袋 adalah nama sebuah stasiun kereta. Stasiun ini salah satu yang terbesar di pusat Tokyo. に adalah partikel yang menunjukkan tujuan. 行きます adalah kata kerja 行く pergi dalam bentuk mas. Kalimat tadi diakhiri dengan ka,
sehingga menjadi sebuah pertanyaan. Poin hari ini, untuk menanyakan tujuan dari transportasi umum jenis apapun, katakan kono, transportasi, wa, lokasi tujuan, ni ikimasu ka? Jadi setelah lokasi tujuan, tambahkan ni ikimasu ka? Betul, mari berlatih. Dengarkan dan ulangi pengucapannya. Ikimasu ka? Ikebukuro ni ikimasu ka? Kono densha wa Ikebukuro ni ikimasu ka? Berikut ini percakapan dengan petugas stasiun untuk menanyakan arah kereta. この電車は秋葉原に行きますか？いいえ、行きません。秋葉原は1番線です。 Mari kita ulas. この電車は秋葉原に行きますか？ Apakah kereta ini pergi ke Akihabara? Akihabara adalah nama sebuah stasiun di Tokyo. いいえ、行きません。 Bukan, tidak pergi ke sana. Iie. Artinya bukan atau tidak. Sementara iya adalah hai. Ikimasen. Artinya tidak pergi. Ini adalah bentuk negatif dari kata kerja ikimasu, pergi. Ketimbang menggunakan mas di akhir sebuah kata kerja, masen, mengubahnya menjadi bentuk negatif. 秋葉原は1番線です。 Ke Akihabara di peron nomor 1. 1 adalah angka 1. Saat merujuk pada peron kereta, tambahkan bansen setelah angkanya. Bayangkan Anda sedang di peron dan bertanya kepada petugas apakah keretanya menuju ke Akihabara. Dengarkan dan ulangi. この電車は秋葉原に行きますか？この電車は秋葉原に行きますか？ Baiklah, sekarang bagaimana menanyakan apakah bus di depan Anda akan pergi ke bandara? Bus diucapkan bus, bus, dan bandara adalah 空港、空港。 このバスは空港に行きますか？このバスは空港に行きますか？ Sekarang waktunya peningkatan. Kita akan mempelajari angka, hari, dan kata-kata yang sering digunakan lainnya. Kali ini kita belajar angka 1 hingga 10. Mari kita dengarkan cara pengucapannya. 1 adalah 1 2 adalah 2 3 adalah 3 4 adalah 4 5 adalah 5 6 adalah 6 7 adalah 7 8 adalah 8 9 adalah 9 dan 10 adalah 10. Sekarang giliran Anda, ikuti ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mudah kan? Oke, mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi. すみません。はい。この電車は池袋に行きますか？いいえ、行きません。池袋は山手線です。山手線はどこですか？
3番線です。わかりました。ありがとうございます。春さんの知恵袋。 Berikutnya petua Harusan mengenai budaya dan tata krama. Topik hari ini adalah sistem kereta di Jepang. Sistem kereta Jepang menyebar di seluruh negeri, khususnya kota-kota besar dipenuhi dengan jalur kereta termasuk kereta bawah tanah. Jalur-jalur ini juga terhubung oleh kereta ekspres dan kereta peluru Shinkansen yang membuat perjalanan antar kota menjadi nyaman. Membeli tiket terkadang agak membingungkan. Iya benar. Pertama, lihat daftar tujuan dan tarifnya. Kemudian, masukkan uang ke dalam mesin tiket dan ambil tiket Anda. Jika punya kartu IC prabayar, Anda hanya perlu menempelkan kartu di gerbang tiket. Ongkosnya akan dikurangi secara otomatis. Gampang kan? Dan kereta di Jepang biasanya tepat waktu. Di daerah perkotaan, pada jam sibuk di pagi dan sore hari, selang waktu antar kereta hanya dalam hitungan menit, dan keretanya berhenti hanya dalam beberapa detik. Iya, stasiun dan gerbong kereta sangatlah padat pada pagi dan sore hari. Jadi harap berhati-hati. Tam tidak malu-malu menggunakan bahasa Jepang. Itu bagus. Ya, berbicara langsung dengan orang adalah cara terbaik mempelajari bahasa. Hari ini kita belajar bertanya apakah transportasi tertentu pergi ke tujuan Anda. Tam mengatakan, "Kono densha wa Ikebukuro ni ikimasu ka?" Formulanya adalah metode transportasi ditambah partikel wa, lalu tempat tujuan. Diikuti ni ikimasu ka? すみません。このバスは渋谷に行きますか？はい、行きます。ありがとうございます。すみません。この船はお台場に行きますか？はい、行けます。ありがとうございます。 Transportasi massal di Tokyo bisa sangat membingungkan. Itulah gunanya ungkapan hari ini. Mari kita belajar pengucapan. この電車は池袋に行きますか？この電車は池袋に行きますか？ Tips jalan-jalan. Kapal yang dibahas sebelumnya adalah kapal pesiar di sebuah sungai yang melintasi Tokyo. Dapat melihat berbagai pemandangan kota yang berbeda-beda. Sungainya mengalir ke Teluk Tokyo. Ini adalah sisi Tokyo yang hanya terlihat dari perairan. Kanji hari ini. Sakura artinya bunga sakura. Anda akan menguasai banyak ungkapan yang patut diketahui melalui serial Cara Mudah Berbahasa Jepang. Gambatte! Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sedang makan siang di kantin universitasnya. Seorang mahasiswi Jepang menghampiri Tam untuk berbicara dengannya. Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 7. 隣いい？はい、ありがとう。留学生なの？すみません、よくわかりません。ゆっくり話してください。あ、ごめんごめん。あなたは留学生ですか？私は彩香です。よろしくね。はい、私はタムです。よろしくお願いします。 Mari kita ulas satu persatu. Ayaka mengatakan kepada Tam, 隣いい? Boleh di sampingnya? Tam menjawab, はい。 Oh, iya. Ayaka berbicara dengan cepat kepada Tam. ありがとう。 Terima kasih. 留学生なの? Apakah kamu mahasiswa asing? Tam terkejut dan menjawab, すみません。 Maaf. よくわかりません。
Saya tidak terlalu mengerti dengan baik. ゆっくり話してください。 Mohon bicara dengan perlahan. Lalu Ayaka menjawab, ごめんごめん。 Ah, maaf, maaf. ia pun berbicara dengan perlahan. あなたは留学生ですか？ Apakah kamu mahasiswi asing? 私は彩香です。 Saya Ayaka. よろしくね。 Senang bertemu dengan kamu. Tam kemudian memahami apa yang dikatakan Ayaka dan dengan gembira menjawab, はい。 Iya, 私はタムです。 saya Tam. よろしくお願いします。 Senang bertemu dengan kamu. Tam pasti merasa lega ya saat Ayaka mulai berbicara perlahan. Ungkapan kunci hari ini adalah mohon bicara dengan perlahan. ゆっくり話してください。 Jika Anda mempelajari ungkapan ini, ketika Anda tidak mengerti apa yang dikatakan, Anda bisa meminta orang itu untuk berbicara dengan perlahan. Mari kita ulas maknanya. ゆっくり Adalah perlahan, dan 話してください。 berarti mohon bicara. Poin hari ini. Ketika Anda ingin meminta seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, gunakan kata kerja bentuk te dan tambahkan kudasai. Kata kerja bentuk te? Ya, kata kerja bentuk te adalah kata kerja yang dikonjugasi dengan akhiran te atau de. Contohnya, bentuk te dari kata kerja bicara atau 話す adalah 話して Jadi untuk mengatakan mohon bicara, kita mengucapkan hanashite, diikuti dengan kudasai, yang menjadi hanashite kudasai. tepat sekali. Kunjungi situs programa ini untuk mempelajari lebih jauh mengenai membuat kata kerja bentuk te. Tautannya adalah www.nhk.or.jp_lesson_id. Sekarang mari berlatih mengucapkan ungkapan kunci tadi. Ketika Anda mengatakan ゆっくり perlahan, berikan jeda sejenak setelah mengatakan yu. Dengarkan dan ulangi. ゆっくりゆっくり話してください。 Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Selanjutnya, ada ungkapan lain yang dapat Anda gunakan ketika tidak mengerti apa yang dikatakan oleh seseorang. すみません。もう一度言ってください。あ、はい。 Berikut ini artinya. すみません。 Maaf, もう一度言ってください。 mohon katakan sekali lagi. もう一度 Adalah sekali lagi. 言ってください。 Menggabungkan kata kerja 言う atau mengatakan dalam bentuk te dengan 言って dan ください。 di bagian akhir. あ、はい。 Oh, baiklah. Dengarkan dan ulangi. 言ってください。もう一度言ってください。すみません。もう一度言ってください。 Sekarang, coba minta seseorang melakukan sesuatu. Saat Anda ingin lawan bicara Anda berbicara dalam bahasa Inggris, apa yang Anda katakan? Dalam bahasa Inggris adalah 英語で mulailah dengan maaf atau すみません。 cobalah. すみません。英語で言ってください。すみません。英語で言ってください。 Bonus
Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Tam. Cobalah mengingatnya sebagai satu kesatuan. すみません。よくわかりません。すみません。 Adalah maaf atau permisi. よくわかりません。 Artinya, saya tidak terlalu mengerti dengan baik. Anda dapat menggunakan ini ketika tidak mengerti apa yang dikatakan lawan bicara Anda. Jika Anda ingin lebih sopan, gunakan dengan baik, yoku, sebelum tidak mengerti, atau わかりません。 Coba ulangi. すみません。よくわかりません。 Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi. 隣、いい？はい。ありがとう。留学生なの？すみません。よくわかりません。ゆっくり話してください。あ、ごめんごめん。あなたは留学生ですか？私はアヤカです。よろしくね。はい、私はタムです。よろしくお願いします。食いしん坊カイトにお任せ。 Waktunya untuk Kaito, pemandu kuliner Anda. Kaito tinggal di rumah Harusan dan gemar memasak. Ia akan memberitahu kita tentang budaya makanan Jepang dan memberikan rekomendasi. Percakapan hari ini terjadi di kantin universitas. Tapi Sigit-san, hidangan apa yang kira-kira muncul di benak ketika memikirkan makanan Jepang? Sushi? Iya, yang populer, nigiri sushi, potongan ikan mentah yang ditaruh di atas nasi bercuka dalam sekali suap. Saya juga suka sushi. Sukiyaki juga enak. Iya, itu adalah daging dan sayur di panci panas yang dibumbui shoyu atau kecap asin Jepang dan gula. Sushi dan sukiyaki adalah hidangan untuk acara khusus. Nasi adalah makanan pokok. Orang Jepang biasanya makan nasi dengan ikan, daging, dan sayuran di rumah. Sup miso atau sup jenis lainnya juga biasa disantap. Orang Jepang juga sering makan makanan gaya barat. Spaghetti dan hidangan stew atau seperti semur ada di mana-mana. Biasanya mereka menggunakan sumpit untuk makanan Jepang, tapi untuk makanan lain kadang menggunakan pisau, garpu, dan sendok. Udah punya teman kuliah? Ayaka seperti kakak perempuan ya, syukurlah. Sekarang ke pelajaran. Ketika seseorang berbicara terlalu cepat untuk dipahami, Anda bisa katakan yukkuri hanashite kudasai agar mereka berbicara dengan perlahan. いらっしゃいませ。これお願いします。ビーフステーキですね。かしこまりました。パンかライスがつけますが、どちらになさいますか？すみません。ゆっくり話してください。パンかライス、どちらにしますか？ライスにします。お水のおかわりいかがですか？ゆっくり話してください。お水どうですか？お願いします。Yukkuri hanashite kudasai diucapkan agar orang berbicara perlahan atau menggunakan kalimat yang lebih sederhana. Perbincangan dengan perlahan lebih baik daripada tidak berbincang sama sekali. Mari kita belajar pengucapan. ゆっくり話してください。ゆっくり話してください。 Tips jalan-jalan. Hal pertama yang kerap Anda dapatkan di restoran adalah segelas air. Gratis. Beberapa tempat mungkin menyediakan teh hijau. Dan jika mau tambah, tinggal minta saja setiap saat. Kanji hari ini. Watashi artinya saya. Cara mudah berbahasa Jepang akan memberikan berbagai ungkapan yang bisa
Tam dari Vietnam mulai berteman dengan Ayaka, seorang mahasiswi Jepang. Kali ini Tam bersama Ayaka mengunjungi gedung pemerintah metropolitan Tokyo. Lantai observasinya memiliki ketinggian 202 meter dengan panorama kota. Kedua pelajar ini janjian untuk bertemu Mia, seorang fotografer yang juga tinggal di rumah Harusan. Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 8. すごい綺麗だね。はい。あ、タム、遅れてごめんなさい。友達の彩香さんです。こんにちは、ミーヤです。ああ、ミーヤーさん。写真を撮ってるんでしょ？すごいな。私も撮ってくださいね。はい。Mari kita ulas satu persatu. Sambil melihat pemandangan, Ayaka berkata, わあ、すごい。綺麗だね。 Wah, luar biasa, indah. Tam setuju. Hai. Iya. Dan Mia pun tiba. Ah, Tam, 遅れてごめんなさい。 Tam, maaf saya terlambat. Tam memperkenalkan Ayaka kepada Mia. 友達の彩香さんです。 Ini teman saya, Ayaka-sang. Lalu Mia memperkenalkan diri. こんにちは。 Halo, ミーヤです。 saya Mia. Ayaka mengatakan, ああ、ミーヤーさん。 Ah, Mia-sang. 写真を撮ってるんでしょ？ Katanya kamu suka memotret ya? すごいな。 Keren. 私も撮ってくださいね。 Saya juga mau dipotret. Mia agak terkejut dengan permintaan Ayaka yang mendadak, lalu menjawab, はい。 Ah, iya. pemandangan dari lantai observasi pasti memukau, dan Ayaka terdengar sangat bersemangat. Bahasa Jepang Ayaka agak cepat, tapi untuk saat ini tidak apa-apa jika Anda tidak bisa menangkapnya sama sekali. Ungkapan kunci hari ini adalah, ini teman saya, Ayaka-sang. 友達の彩香さんです。 Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat memperkenalkan teman-teman dan orang-orang kepada yang lain. Berikut makna dari ungkapan tersebut. 友達 Artinya teman. Lalu, no adalah partikel yang menghubungkan kata benda dengan kata benda lainnya. 彩香 Adalah nama seseorang. Dan さん merupakan panggilan kehormatan yang ditambahkan setelah penyebutan nama. Letakkan です di bagian akhir untuk melengkapi sebuah kalimat. Poin hari ini. Saat memperkenalkan seseorang, pertama-tama sebutkan hubungan Anda dengan orang itu, seperti 友達 dan tambahkan no, diikuti nama orang tersebut. Maka akan menjadi ini teman saya Ayaka-sang, Tomodachi no Ayaka-sang. Tepat. Mungkin akan terdengar sedikit tidak sopan jika Anda hanya mengatakan Ayaka. Jadi tambahkan sang setelah nama. Dan jangan lupa gunakan des pada akhir kalimat. Kalimat ini sepertinya tidak memiliki subjek. Betul sekali. Tetapi Ayaka berada di samping Tam. Jadi jelas siapa yang Tam bicarakan. Ini adalah bisa dibuang. Oh begitu. Jadi mari kita dengarkan dan ulangi pengucapannya. 彩香さんです。友達の彩香さんです。 Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Sekarang mari dengarkan percakapan antara 3 orang yang sedang berkenalan. 友達の田中さんです。はじめまして、田中です。はじめまして。よろしくお願いします。 Berikut artinya. 友達の田中さんです。 Ini teman saya, Tanaka-sang. はじめまして、田中です。 Halo, saya Tanaka. Tanaka-sang menyapa teman yang satunya. はじめまして Adalah ucapan kepada seseorang yang Anda temui untuk pertama kali. Apakah Anda ingat? はじめまして。
よろしくお願いします。 Halo, senang bertemu dengan kamu. Ini yang diucapkan oleh wanita kedua tadi sebagai salam. Saat memperkenalkan diri, Tanaka-san mengatakan 田中です。 tanpa menambahkan sang setelah namanya sendiri. Betul sekali, Anda tidak menyebut diri sendiri dengan sang. Itu untuk orang lain. Oke, mari kita dengarkan kembali dan ulangi. 田中さんです。友達の田中さんです。 Selanjutnya, coba memperkenalkan seseorang dari keluarga Anda kepada teman. Bayangkan, Anna adalah adik perempuan Anda. Adik perempuan adalah 妹。妹。 Saat memperkenalkan anggota keluarga, jangan gunakan sang. Cobalah. 妹のアンナです。妹のアンナです。 Apakah Anda mengerti? Nah, bahasa Jepang memiliki banyak kosakata untuk anggota keluarga. Untuk melihat daftarnya, silakan kunjungi situs programa kami. Tautannya adalah www.nhk.or.jp/lesson/id. Saatnya peningkatan, berbagai cara untuk menyapa seseorang. Dalam percakapan hari ini, kita mendengar Mia mengatakan konnichiwa. Konnichiwa adalah salam yang agak formal pada siang hari. Tidak sering digunakan antar teman. Ketika Anda bertemu dengan seseorang di pagi hari, katakan, Ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Pada waktu malam hari, Konbanwa. Selamat malam. Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi. すごい綺麗だね。あ、タム、遅れてごめんなさい。友達の彩香さんです。こんにちは、ミーヤです。ああ、ミーヤさん、写真を撮ってるんでしょ？すごいな。私も撮ってくださいね。はい。ミーヤのトラベルガイド。 Saatnya untuk panduan perjalanan Mia, di mana Anda bisa melihat pemandangan Tokyo yang menakjubkan. Sandiwara singkat hari ini terjadi di lantai observasi gedung pemerintah Metropolitan Tokyo di Shinjuku. Lantai ini terbuka untuk umum. Anda bahkan dapat melihat Gunung Fuji jika cuacanya cerah. Pasti terlihat sangat indah. Apakah ada tempat-tempat lain yang bagus? Tentu saja. Bagaimana dengan Tokyo Tower? Ide yang bagus. Menara ini cantik dengan warna oranye dan putih. Iya, betul. Tokyo Tower tingginya 333 meter dan kita dapat menikmati pemandangan indah dari deknya. Apakah ada tempat lainnya? Tokyo Skytree di dekat Asakusa setinggi 634 meter, dibangun pada tahun 2012 dan menjadi menara tertinggi di dunia. Pemandangan dari dek observasinya juga sangat memukau. Tinggi ya? Baik Skytree maupun Tokyo Tower memiliki tatanan lampu yang cantik di malam hari. Dua tempat terkenal di Tokyo ini sangat indah, jadi silakan mengunjunginya. Saya suka naik ke lantai observasi. Kamu bisa menemukan banyak tempat tinggi di Tokyo. Dalam episode ini, Tam memperkenalkan Ayaka ke Mia dengan mengatakan, Tomodachi no Ayaka-san desu. Saat memperkenalkan seseorang, Anda bisa mengatakan satu kata untuk menjelaskan hubungan, diikuti no, kemudian nama orang, diakhiri dengan des.どうしました？ホームシックです。友達のアリスさんです。これは？母の
ヘレンです。父のジョンです。さすが家族、そっくり。Sang merupakan panggilan kehormatan yang digunakan setiap saat. Betul, tapi tidak untuk anggota keluarga. Sekarang pengucapan. 友達の彩香さんです。友達の彩香さんです。 Tips jalan-jalan. Sejumlah tempat observasi di Tokyo menawarkan pemandangan kota. Gedung-gedung pencakar langit terlihat megah dari lantai observasi gedung pemerintah metropolitan Tokyo. Bunkyo Civic Center terkenal atas pemandangan malam yang luar biasa. Kedua dek observasi ini gratis. Dari bangunan di Shibuya ini, Anda bisa melihat penyeberangan Shibuya yang terkenal dari ketinggian. Datang saja untuk melihatnya langsung. Kanji hari ini. Hong. Artinya buku. Anda akan menguasai banyak ungkapan yang patut diketahui melalui serial Cara Mudah Berbahasa Jepang. Tam bersama Kaito dan temannya dari Amerika, Mike, mengunjungi lantai basement sebuah toserba tempat makanan berada. Tempat ini dalam bahasa Jepang disebut Depachika. Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 9. ここがデパ地下だよ。いろんな食べ物があっていいよね。あー、すごい。これは何ですか？大根の漬物だよ。食べてみる？いただきます。ほっ。美味しいです。これも食べてみる？ Mari kita ulas. Kaito mengatakan kepada Tam, ここがデパ地下だよ。 Di sini adalah lantai basement toserba, tempat menjual makanan. Temannya Kaito, Mike, mengatakan, いろんな食べ物があっていいよね。 Ada berbagai macam makanan, bagus kan? Tam merasa kagum dengan beragam jenis makanan yang tersedia. Ah, すごい。 Wah, luar biasa. Dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. これは何ですか？ Ini apa? Kaito menjawab, 大根の漬物だよ。 Ini acar lobak. Mike meminta Tam untuk mencobanya. 食べてみる？ Mau coba makan? Tam mengambil sepotong dan mengatakan, いただきます。 Iya, selamat makan. Setelah mencicipinya, Tam mengatakan, 美味しいです。 Enak. Kaito kemudian merekomendasikan yang lain. これも食べてみる？ Mau makan yang ini juga? Tam sangat menyukai Depachika. Ngomong-ngomong, Mika bisa jelaskan ini, dari mana kata Depachika berasal? Di toserba Jepang, tempat makanan biasanya terletak di lantai basement. Depa adalah kependekan dari istilah bahasa Inggris, department store, depato. Dengan menambahkan lantai basement, chika setelahnya, maka jadinya adalah Depachika. Ungkapan kunci hari ini adalah, ini apa? これは何ですか？ Yang bisa digunakan untuk menanyakan nama-nama sesuatu yang Anda tidak ketahui. Berikut penjelasannya. これ adalah ini. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan Anda. Lalu, は yang mengikuti setelahnya adalah partikel yang menunjukkan topik kalimat. Sementara, なん adalah kata tanya yang artinya apa. Hari ini ada 2 poin yang akan dibahas. Pertama adalah kata tunjuk. Saat menunjuk sesuatu yang dekat dengan Anda, katakan これ atau ini. Jika dekat dengan lawan bicara Anda, gunakan それ atau itu. Ketika jauh dari Anda atau lawan bicara Anda, gunakan あれ atau itu. Poin kedua, saat bertanya nama sesuatu yang Anda tidak ketahui, akhiri kalimatnya dengan mengatakan 何ですか？ atau apa sambil menunjuk.
Gunakan salah satu dari kata tunjuk berikut ini. これ、それ、あれ Tambahkan は dan lengkapi kalimat dengan 何ですか untuk bertanya. Jadi, jika Anda ingin bertanya sesuatu yang dekat dengan Anda, katakan kore wa nan desu ka? Sekarang, cobalah. 何ですかこれは何ですか Sekarang, dengarkan percakapan konsumen yang bertanya kepada pramuniaga di Depachika. すみません。これは何ですか？お茶です。 Berikut ini artinya. すみません。これは何ですか？ Permisi, ini apa? Sebelumnya, kita sudah belajar cara menanyakan sesuatu kepada orang lain yang tidak kita kenal, yaitu dimulai dengan すみません。 atau permisi. お茶です。 Ini teh. Mari dengarkan dan ulangi. これは何ですかすみません。これは何ですか Mari kita coba menanyakan hal lainnya. Ada seorang teman sedang makan. Coba tanya apa yang dimakannya. Saat merujuk pada sesuatu yang dekat dengan lawan bicara Anda, gunakan それ、それ atau itu. Cobalah. それは何ですか Kali ini, coba tanyakan lagi, dan teman itu akan menjawabnya. それは何ですかこれ、たい焼きです。 Ini, taiyaki. Taiyaki adalah kue Jepang dengan bentuk ikan isi pasta kacang merah. Wah, enak ya. Saya suka itu. Berikutnya, Anda melihat sesuatu dipanggang di toko yang terlihat jauh dari Anda. Saat merujuk sesuatu yang sangat jauh, gunakan あれ、 are atau itu. Coba tanyakan. あれは何ですか Coba tanya lagi. Teman Anda akan menjawab. あれは何ですかあれはたこ焼きです。 Itu takoyaki. Takoyaki adalah makanan berbentuk seperti bola pingpong dengan gurita di dalamnya. Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang disampaikan Tam. おいしいです。おいしいです。 Artinya, enak. Katakan ini saat Anda makan sesuatu yang enak. Kadang dipendekkan menjadi おいしい。 Coba dengarkan dan ulangi lagi. おいしいです。 Mari kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini. ここがデパ地下だよ。いろんな食べ物があっていいよね。あー、すごい。これは何ですか大根の漬物だよ。食べてみる？いただきます。ほっ。おいしいです。これも食べてみる？食いしん坊カイトにお任せ。 Berikutnya, Kaito, pemandu kuliner Anda. Kali ini berbicara tentang Depachika. Depachika menjual beragam jenis makanan.
seperti misalnya makanan siap santap, hidangan dalam kotak makan atau bento, penganan manis dan roti. Bukan hanya makanan Jepang, ada juga makanan gaya barat, Cina dan yang lainnya. Bisa membeli makanan favorit Anda dan kemudian dimakan di rumah atau di kamar hotel. Meski hanya cuci mata, Depachika tetap menyenangkan. Bisa melihat makanan dari restoran-restoran terkenal, hidangan mewah, dan makanan lain yang jarang ditemui. Bisa mencicipi makanan seperti yang dilakukan Tam tadi kan? Tergantung kiosnya, tapi kebanyakan menawarkan sampel. Anda mungkin bisa mencoba acar, keju, hidangan siap santap, atau penganan manis. Depachika benar-benar surganya makanan. Saya suka pergi ke tempat makanan Toserba. Kaito sepertinya tahu banyak soal makanan. Ya, ia senang makan. Ia juga pandai memasak. Tam bertanya, "Kore wa nan desu ka?" Atau "Ini apa?" Saat Anda melihat sesuatu untuk pertama kalinya dan ingin tahu apa itu, ucapkan saja, "Kore wa nan desu ka?" Kore wa nan desu ka? お汁粉です。小豆を煮た熱い汁にお餅を入れたスイーツです。これは何ですか？宇治金時です。抹茶シロップをかけてあんこを乗せたかき氷です。これお願いします。お待たせいたしました。Anda bisa belajar sesuatu yang baru jika menggunakan ungkapan ini. Bersenang-senanglah. Mari belajar pengucapan. これは何ですか？これは何ですか？ Tips jalan-jalan. Kebanyakan Toserba di Jepang memiliki bagian makanan di lantai basement. Seperti surga makanan. Ada roti, penganan manis, hidangan utama, dan yang lainnya. Kios-kios kerap menawarkan sampel gratis. Jadi jika mau mencoba sesuatu yang baru, Anda mungkin bisa pergi ke Toserba. Kanji hari ini. Sesuatu yang kita bicarakan hari ini. Shoku, artinya makanan. Anda membuat kemajuan. Cara mudah berbahasa Jepang akan membantu Anda menguasai banyak ungkapan berguna. Gambatte! Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut. Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10. たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。高すぎます。 Mari kita bahas. Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia. たくさんありますね。 Ada banyak ya? Ayaka mengatakan, すごいでしょ？ Luar biasa kan? dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya. これはサラサラヘア。 Yang ini membuat rambut jadi lembut. これはツヤが出るタイプ。 Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau. Tam bertanya, へえ、いくらですか？ Berapa harganya? Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah. セールって書いてある。 Ada tulisan lagi di obral. 聞いてみよう。 Ayo kita tanya. Tam pun bertanya kepada pramuniaga. すみません。 Permisi, このドライヤーはいくらですか？ alat pengering rambut ini harganya berapa? Pramuniaga menjawab, 9900円です。 9.900 yen. Tam terkejut. 高すぎます。 Sangat mahal.
Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya. Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya? このドライヤーはいくらですか？ Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya. この Artinya ini. ドライヤ Adalah alat pengering rambut. Partikel ーは setelahnya menunjukkan topik kalimat. いくら Merupakan kata tanya yang artinya berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya. いくらですか？ Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka? Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu. これ、それ、あれ、 Untuk bertanya. Misalnya, これはいくらですか？ ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja これ、それ、あれ、 dengan この、その、あの、 dan masukkan kata benda setelahnya. Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi. いくらですか？このドライヤーはいくらですか？ Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga. すみません。この炊飯器はいくらですか？ 8700円です。 Berikut ini artinya. すみません。 Permisi, この炊飯器はいくらですか？ alat penanak nasi ini berapa harganya? 炊飯器 Adalah alat penanak nasi. 8700円です。 8.700 yen. 円 Merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen. Dengarkan dan ulangi. いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？ Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan あの sebelum kata benda. Earphone pengucapannya adalah イヤホン イヤホン Cobalah. すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？ Waktunya peningkatan. Sebelumnya, kita sudah belajar menghitung sampai 10. 10 Kali ini, kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk 2 digit angka puluhan, seperti 20 dan 30. Tambahkan saja puluh atau 10 setelah setiap angka mulai dari 2 hingga 9. Jadi untuk 20 katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi niju. Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah 10 20 30 40 50 60 70 80 90 dan angka 3 digit. 100 adalah 100 sama seperti sebelumnya, tambahkan 100. 100 Setelah setiap angka dari 2 hingga 9. Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni, diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan 300 600 jadi 600 dan 800 pengucapannya 800 Berikutnya ribuan. 1000 adalah 1000 Untuk 3000 berubah menjadi 3000 8000 menjadi 8000 Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234 pengucapannya 1234 Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini. たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか9900円です。高すぎます。 Ada banyak pilihan. Iya ya, Pasti bisa mendapatkan yang cocok dengan kebutuhan Anda. jika mencari dengan teliti bisa dapat murah. Itulah tema kita hari ini. Tam bertanya, Kono doraiya wa ikura desu ka? Jika ingin menanyakan harga, katakan kono, artinya ini. Diikuti dengan nama barangnya, lalu partikel wa, dan terakhir ikura desu ka? Kono ame wa ikura desu ka? 15円です。このお菓子はいくらですか？ 25円です。安い！全部ください！ Toko permen gaya kuno membuat saya nostalgia. Emi, kamu sedang di depan kamera. Maaf, ungkapan hari ini pasti akan berguna saat tengah makan dan di banyak situasi lainnya saat Anda berada di Jepang. Mari berlatih pengucapan. このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？ Tips jalan-jalan. Uang Jepang. Uang koin Jepang terdiri dari 6 pecahan. 1, 5, 10, 50, 100, dan 500 yen. Uang kertas ada 4 pecahan. 1000, 2000, 5000, dan 10.000 yen. Masing-masing memiliki desain tersendiri. Kanji hari ini. Anda baru saja banyak melihatnya. N artinya yen, mata uang Jepang. Saat Anda melihat kanji, silakan cari tahu arti serta pengucapannya. Sekian cara mudah berbahasa Jepang.